Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi bab 9, yaitu tentang rahmat Islam di Nusantara. Sebelumnya, saya Asriana dari kelas 12 ATUP nomor absen 8. A. Masuknya Islam di Nusantara. 1. Teori Gujarat. Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat, India, melalui peran para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. 2. Teori Mekah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. 3. Teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Strategi dakwah Islam di Nusantara. 1. Perdagangan. Pada tahap awal saluran yang dipergunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah perdagangan. Hal itu dapat diketahui melalui beberapa adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. 2. Perkawinan. Banyak penduduk pribumi terutama para wanita yang tertarik untuk menjadi istri-istri para saudagar muslim. Hanya saja ada ketentuan hukum Islam bahwa para wanita yang akan dinikahi harus diislamkan terlebih dahulu. Ketiga, pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam berupa pesantren. Pada lembaga inilah para ulama memberikan pelajaran ilmu keislaman melalui berbagai pendekatan sampai kemudian para santri mampu menyerap pengetahuan keagamaan dengan baik. 4. Tasawuf. Salah satu sifat khas dari ajaran ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tersebut. Kemudian kesenian. Seperti diketahui bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Politik. Di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di wilayah ini. C. Perkembangan dakwah Islam di Nusantara. 1. Perkembangan Islam di Sumatera. Sekitar tahun 1440, agama Islam masuk ke Sumatera Selatan. Mubalik yang paling berjasa membawa Islam ke Sumatera Selatan adalah Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Arya Damar yang merupakan Bupati Majapahit di Palembang waktu diberi saran agar bersedia menyebarkan agama Islam di Sumatera Selatan. 2. Perkembangan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Papua. Islam masuk ke Kalimantan Barat mula-mula di daerah Muara Sambas dan Sukadana. Pembawa agama Islam ke daerah Kalimantan Barat adalah para pedagang dari Johor, Malaysia, serta ulama dan mubalik dari Palembang, Sumatera Selatan. Sultan Islam yang pertama tahun 1591 di Kalimantan Barat berkedudukan di Sukadana, yaitu Panembahan Giri Kusuma. Islam masuk di Maluku melalui jalur perdagangan di abad ke-15 karena Maluku Sohor sebagai kepulauan rempah-rempah. Syekh Mansur adalah salah satu pedagang dari Arab yang menyiarkan Islam di Tidore pada masa pemerintahan Kalano Kaliati. Sementara Datu Maulana Hussein adalah salah satu pedagang dari Jawa yang juga berpengaruh dalam penyebaran Islam di Ternate pada masa pemerintahan Kalano marhum. Islam masuk ke Irian terutama karena pengaruh-pengaruh Raja Maluku. Para pedagang yang beragama Islam dan ulama atau mubalik dari Maluku. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Papua adalah Misol, Salawati, Pulau Wagio, dan Pulau Gepi. 3. Perkembangan Islam di Sulawesi. Pada abad ke-16, Islam telah masuk ke Sulawesi yang dibawa oleh Dato' Ri Bandang dari Sumatera Barat. Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Sulawesi adalah Goa, sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan. Raja Goa yang bernama Karaeng Tonigalo masuk Islam. Kemudian atas usul Dato' Ri Bandang,
Raja Goa berganti nama dengan Sultan Alauddin. Setelah Sultan Alauddin wafat, beliau diganti oleh putranya yang bernama Sultan Hasanuddin. Dari Goa Islam terus berkembang ke daerah-daerah lainnya seperti daerah Talo dan Bone. 4. Perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Sebagaimana daerah-daerah lain, pada tahun 1540, agama Islam masuk pula ke Nusa Tenggara. Masuknya agama Islam ke Nusa Tenggara dibawa oleh para mubalik dari Bugis, Sulawesi Selatan, dan dari Jawa. Agama Islam berkembang di Nusa Tenggara mula-mula di daerah Lombok yang penduduknya disebut suku Sasak. Dari daerah Lombok, secara pelan-pelan selanjutnya tersebar pula ke daerah-daerah Sumbawa dan Flores. 5. Perkembangan Islam di Pulau Jawa. Agama Islam masuk ke Pulau Jawa kira-kira pada abad ke-11 Masehi yang dibawa oleh para pedagang Arab dan para mubalik dari Pasai. Tempat yang mula-mula dimasuki Islam di Pulau Jawa yaitu daerah-daerah pesisir utara Jawa Timur. Tokoh terkenal yang berdakwah di daerah Jawa Timur adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau menetap di Gresik. Dalam majelisnya itu, beliau mengkader beberapa orang murid. Selanjutnya, mereka akan menyiarkan agama Islam ke daerah-daerah lain di Pulau Jawa. D. Kerajaan Islam. 1. Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang pertama di Indonesia, yang merupakan kelanjutan dari kerajaan Islam Perlak. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik al-Saleh pada tahun 1285 abad ke-13 Masehi, sekaligus sebagai raja pertama. 2. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ibrahim yang bergelar Sultan Ali Muhayyad Shah atau disebut juga Sultan Ibrahim. Kerajaan Aceh mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Selanjutnya, Sultan Iskandar Muda digantikan oleh menantunya yaitu Iskandar Tani. 3. Demak. Kesultanan Demak didirikan oleh seorang adipati yang bernama Raden Patah. Setelah Raden Patah meninggal, ia digantikan oleh Pati Unus. Selanjutnya Pati Unus diganti oleh Trenggana. Setelah Sultan Trenggana meninggal, terjadi pertikaian antara Pangeran Sekar Seda Inglepen, adik Trenggana, dengan Pangeran Prawoto, anak Trenggana. 4. Pajang. Pendiri Kesultanan Pajang adalah Adiwijaya. Setelah Sultan Adiwijaya meninggal, seharusnya Pangeran Benawa yang menduduki tahta Pajang. Akan tetapi ia disingkirkan oleh Arya Pangiri, putra Pangeran Prawata. Setelah Arya Pangiri dapat dikalahkan, Pangeran Benawa justru menyerahkan kekuasaan pada Sutawijaya. Selanjutnya Sutawijaya memindahkan Pajang ke Mataram sehingga berakhirlah kekuasaan Pajang. 5. Mataram Islam. Mataram merupakan hadiah dari Adiwijaya kepada Ki Ageng Pamanahan, karena ia telah berjasa membantu Adiwijaya menaklukkan Arya Penangsang. Ketika Ki Ageng Pamanahan meninggal, Mataram dipegang oleh putranya Sutawijaya. 6. Cirebon. Kesultanan Cirebon didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Ketika Sunan Gunung Jati menua, Kesultanan Cirebon diserahkan kepada putranya Pangeran Muhammad Arifin dengan gelar Pangeran Pasarian. Sepeninggal Pangeran Pasarian, kedudukan Sultan diserahkan kepada Pangeran Sabakingking atau yang bergelar Sultan Maulana Hasanuddin. 7. Banten. Daerah Banten diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Pemerintahan dipegang oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Setelah Sultan Hasanuddin meninggal, ia digantikan oleh putranya Maulana Yusuf. Kesultanan Banten mencapai masa keemasan pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Akhir pemerintahan Sultan Ageng ditandai dengan persengketaan dengan putranya Sultan Haji yang bersekongkol dengan Belanda. 8. Makassar. Pada abad ke-16 di Sulawesi Selatan terdapat dua kerajaan yaitu Goa dan Talo. Kedua kerajaan itu bersatu dengan nama Goa Talo. Makassar dengan ibu kota di Sumba Opu dan dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Sulawesi. Bertindak sebagai rajanya adalah Raja Goa, Daeng Manrabia dengan gelar Sultan Alauddin dan sebagai Mangkubumi, Perdana Menteri adalah Raja Talo. Karaeng Matoaya yang bergelar Sultan Abdullah yang pada masa pemerintahannya adalah puncak kejayaan Makassar. 9. Ternate dan Tidore.
Kerajaan Ternate berdiri kira-kira abad ke-13. Ternate mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ba'abullah. Sedangkan raja yang terkenal dari Tidore adalah Sultan Nuku. Muncullah Sultan Hairun yang sekarang menjadi nama universitas di Ternate. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia. 1. Gerakan pendidikan dan nasional. Sekolah Tawalib. Haji Abdullah Ahmad dan Haji Rasul pada tahun 1906 telah merintis perubahan sistem surau menjadi sistem sekolah. Pada tahun 1929, organisasi Tawalib memperluas keanggotaannya. Organisasi Sumatera Tawalib berkembang menjadi sebuah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial. Jamiat Khair. Organisasi ini didirikan di Jakarta oleh masyarakat Arab Indonesia pada tanggal 17 Juli 1905. Di antara pendirinya adalah Sayyid Muhammad Al-Fahir bin Syihab, Sayyid Idrus bin Ahmad bin Syihab, dan Sayyid Sejan bin Syihab. Semuanya termasuk golongan Sayyid, yaitu kaum ningrat atau bangsawan Arab. Al-Irsyad. Organisasi ini didirikan oleh kaum pedagang Arab di Jakarta. Al-Irsyad memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah dan perpustakaan. Aktivitas organisasi ini lebih dinamis daripada Jamiat Khair. Al-Irsyad tidak dapat dipisahkan dengan Syekh Ahmad Syurkati. Ia seorang Arab keturunan Sudan yang menghembuskan semangat pembaruan dan persamaan dalam tubuh Al-Irsyad. Perserikatan Ulama. Organisasi sosial kemasyarakatan ini semula bernama Hayatul Qulub. Didirikan di Majalengka, Jawa Barat oleh Kiai Haji Abdul Halim pada tahun 1911. Kiai Halim adalah alumni Timur Tengah. Ia menyerap ide-ide pembaruan yang dihembuskan oleh Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani, dua tokoh pembaruan di Mesir. Nahdlatul Ulama didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah, yang pada saat itu tanggal 31 Januari 1926. Organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Organisasi ini bertujuan untuk menegakkan ajaran Islam menurut paham kitab I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia. Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kegiatan Muhammadiyah dipusatkan dalam bidang pendidikan, dakwah, dan amal sosial. Muhammadiyah menekankan pentingnya membuka pintu ijtihad dalam bidang hukum Islam agar umat Islam terbebas dari taklid buta serta menolak tradisi bermazhab dalam fikih. Persatuan Islam. Persatuan Islam atau PERSIS berdiri pada permulaan tahun 1920-an, tepatnya tanggal 12 September 1923 di Bandung. Ide mulanya dari seorang alumnus Dar al-Ulum Mekah bernama Haji Zamzam bersama teman dekatnya, Haji Muhammad Yunus, seorang pedagang sukses yang sama-sama kelahiran Palembang. PERSIS bertujuan pertama, mengamalkan segala ajaran agama Islam dalam setiap segi kehidupan anggotanya dalam masyarakat. Kedua, menempatkan kaum muslimin pada ajaran akidah dan syariah berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah. 2. Gerakan politik. Di antara partai-partai politik Islam yang tumbuh sebelum zaman kemerdekaan adalah Persaudaraan Muslimin Indonesia, Sarekat Islam, dan Partai Islam Indonesia. SI didirikan di Solo pada tanggal 11 November 1911 sebagai kelanjutan dari Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Saman Hudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.